Hai teman, yuk kita belajar mengenai sejarah lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai wabah malaria yang pernah melanda dunia. Yuk kita belajar sama-sama. Guys, tahu nggak sih kalau sebelum adanya wabah COVID-19 di dunia ini juga pernah terjadi wabah loh sebelumnya? Yap, salah satunya adalah wabah nyamuk malaria. Malaria merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit, yaitu sekelompok mikroorganisme bersel tunggal dalam tipe Plasmodium. Malaria tidak dapat menular dari orang ke orang, melainkan bisa menyebar melalui beberapa cara, di antaranya dari ibu hamil ke bayinya yang belum lahir, berbagai jarum, transfusi darah, dan transplantasi organ. Dari itu semua, malaria menyebabkan beberapa gejala, seperti demam, muntah, dan sakit kepala. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan nyamuk berkembang biak dan berpotensi melakukan kontak dengan manusia. Contoh faktor lingkungan yang mempengaruhi diantaranya ialah hujan, suhu, kelembapan, arah, dan kecepatan angin, serta ketinggian. Air merupakan faktor yang paling krusial bagi perkembangbiakan nyamuk. Karena itulah, pada musim hujan, perkembangbiakan nyamuk dapat terjadi dengan cepat. Di Indonesia sendiri, wabah malaria berkembang pada abad ke-18. Menurut Ghani dalam Rusti 2020 di jurnalnya yang berjudul Pandemi Penyakit dalam Lintasan Sejarah dan Dampaknya Terhadap Gejolak Sosial Politik, dikatakan jika mungkin salah satu penyebab keruntuhan VOC lagi, yaitu malaria pada abad ke-18. Menurut beliau, Batavia merupakan kota yang tidak sehat karena dalam pembangunan kanal tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Sementara dalam buku Nursam 2010, S. Margana menyebutkan jika modernisasi kota dapat menjadi pemicu permasalahan baru, di antaranya adalah kemiskinan dan permasalahan pelayanan kesehatan. Dari masalah tersebut dapat menyebar menjadi permasalahan perekonomian yang menjadi tujuan utama pemerintah. Salah satu wilayah yang dijadikan sasaran dalam modernisasi adalah Cirebon. Hal ini dikarenakan pelabuhan Cirebon ramai dikunjungi oleh pendatang luar Jawa maupun Eropa. Pelabuhan Cirebon dimanfaatkan untuk menampung berbagai barang komoditas dagang seperti tebu dan beras. Oleh karena itulah, untuk mendukung kemajuan ini, pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan serta jalan penghubung antara perkebunan dan pelabuhan. Namun, dalam proses pembangunan ini, sering terjadi banjir dan menyisakan genangan air kotor kumuh di lingkungan tersebut. Pada musim hujan tahun 1930 hingga 1937, banyak buruh proyek pelabuhan jalan raya, pembangunan pelabuhan, dan buruh perkebunan terkena malaria. Pada masa itu, nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa bibit penyakit malaria banyak berkembang di sekitar lokasi pembangunan. Seperti yang disebutkan di awal, jika nyamuk malaria tumbuh di tempat yang menyimpan genangan air, di tumpukan-tumpukan puing bangunan, dan lokasi sisa penggalian tanah di jalan, maka
Tidak perlu waktu yang lama, nyamuk malaria menjadi wabah yang menyebar ke banyak tempat di kota Cirebon. Para peneliti penyakit mengkategorikan malaria sebagai penyakit masyarakat karena menyerang masyarakat secara merata. Namun, sebaliknya, pemerintah justru bersikap apatis. Hal ini ditunjukkan oleh keengganannya mengurus pasien asal pribumi dan tidak memberikan dana pengobatan. Mereka tetap harus membayar tagihan pengobatan di rumah sakit. Hingga pada akhirnya, bencana malaria menjadi tidak terelakkan lagi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami jika pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah malaria pada abad ke-20 dikatakan gagal dan tidak sebanding dengan program modernisasi kota. Akibatnya banyak kritik yang diterima oleh pemerintah, sehingga mereka mengupayakan penambahan dokter dan mantri untuk mengobati pasien malaria. Pemerintah juga meningkatkan penanganan banjir dengan melanjutkan proyek perbaikan sungai dan jalan raya dengan memasang roil di beberapa sungai dan kota. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesehatan tidak memperhatikan puing-puing dan tumpukan tanah galian di sepanjang jalan kota yang menghubungkan dengan wilayah pedalaman, memunculkan bau busuk di sekitar kota. Di musim penghujan tahun 1937, terjadi banjir yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga wabah malaria kembali muncul dan menelan lebih banyak korban. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan dokter Jawa untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan lingkungan, pembagian obat-obatan, dan penyemprotan minyak tanah. Upaya tersebut menunjukkan hasil pada tahun 1939. Penurunan jumlah korban pada pertengahan abad ke-20 menunjukkan peningkatan kualitas dalam kesehatan. Hal inilah yang kemudian membawa pada peningkatan kualitas kesehatan yang diberikan pemerintah melalui lembaga kesehatan seperti poliklinik dan rumah sakit. Pada tahun 1949, ketika Indonesia sudah merdeka, kembali dilakukan upaya pembasmian malaria di sebagian wilayah Yogyakarta. Selanjutnya, pada masa demokrasi liberal, yakni 1950 hingga 1959, dilakukan secara berkala dibantu oleh WHO di berbagai wilayah terdampak malaria. Pembasmian tersebut dilakukan menggunakan DDT, hingga pada akhir 1964 pemerintah berhasil melindungi 63 juta jiwa dari wabah malaria. Peran masyarakat dalam membantu pemerintah melawan wabah ini adalah dengan memperbaiki saluran irigasi agar air dapat mengalir dengan lancar sehingga menghambat perkembangbiakan nyamuk. Atas keberhasilan inilah kemudian pemberantasan diabadikan sebagai Hari Kesehatan Nasional di Indonesia setiap tanggal 12 November. Jika mengingat kembali kenangan masa lalu, dapat dipahami jika tujuan dilakukannya itu adalah melihat komitmen yang dilakukan pemerintah dan rakyat dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Guys, terima kasih telah belajar bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk melihat video-video terbaru dari channel kami.